dengan topik Lucrative Endorsement on Illegal Product. Nah, pada malam hari ini, pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Puspa Amelia, saya akan menjadi MC pada malam hari ini. Saya akan membuka dan menutup acara pada LED Talk 3 kita hari ini. Oke, sebelumnya, seperti yang sudah kita ketahui, sudah hadir bersama kita, sudah online bersama kita, 3 pembicara kita pada malam ini. Pertama, kita akan dibuka dengan mini talk show dengan seorang selebgram, seorang beauty influencer, yaitu Felicia Angelica Manopo. Selamat malam, Mbak Felicia. Oke, selanjutnya pembicara kedua kita yaitu seorang Direktur Pengawasan Kosmetik Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dr. Andas Arustiono, APT MPH. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Kemudian narasumber kita yaitu seorang aktor, mantan Ketua Komisi 9 DPR Republik Indonesia periode 2014-2019, yang juga seorang mantan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Bapak Dede Yusuf Macan Effendi. Selamat malam, Bapak Dede Yusuf. Selamat malam, Mbak Amelia. Yang jelas, saya bukan mantannya Mbak Amelia ya. Siap, Pak. Siap. Oke, itu dia tadi 3 narasumber kita yang akan berdiskusi secara online bersama para partisipan kita malam ini. Pasti udah pada nggak sabar untuk langsung berdiskusi, mendengarkan materi, mendengarkan pemaparan, pengalaman. Namun sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa nanti di akhir acara akan ada Q&A session atau sesi tanya-jawab. Jadi partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand di aplikasi Zoom-nya. Kemudian nanti bisa chat melalui admin kita untuk menyertakan nama dari institusi mana, pertanyaannya apa, dan ditujukan kepada siapa. Kemudian nanti kita akan confirm kepada partisipan tersebut untuk bersedia atau tidak dinyalakan videonya agar bisa bertanya secara langsung atau cukup diwakilkan oleh MC maupun moderator melalui pertanyaannya ke para narasumber kita. Oke, langsung saja. Untuk acara malam ini selanjutnya akan diambil alih oleh moderator kita, yaitu seorang CEO dari Launcher ID, yaitu Bapak Rafif Muhammad Rizkullah. Kepada moderator kita, Bapak Rafif Muhammad Rizkullah, silahkan diambil alih acaranya. Udah di-unmute ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mela atas perkenalannya. Selamat malam para audiens dari Launcher Indonesia Talk yang ketiga pada malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Rafif Muhammad Rizkullah selaku co-founder dari Launcher Indonesia. Pada malam hari ini akan memandu diskusi ini selaku moderator diskusi pada malam hari ini. Berbicara tentang topik pada malam hari ini tidak lepas dari bagaimana kemajuan teknologi dan informasi yang membuat kegiatan promosi dan marketing menjadi terhadap sebuah brand atau produk menjadi semakin mudah. Tak jarang juga untuk meningkatkan penjualan, usaha kecil dan menengah juga menggunakan popularitas content creator atau selebgram atau artis untuk melakukan promosi atau yang lebih kita kenal dengan endorsement. Seiring dengan hal itu, juga semakin banyak peredaran produk, obat, barang, dan investasi ilegal di media online yang dapat meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Produk-produk ilegal yang beredar di platform penjualan media daring atau online sangat berbahaya untuk masyarakat, sebab belum adanya legalitas dalam hal ini belum terdaftarnya di Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian ataupun institusi terkait lainnya. Hal ini menyebabkan para content creator atau selebgram atau artis memiliki pengetahuan
yang sangat minim dan resiko atas suatu produk yang diberikan, yang direview atau pendapatnya sebagai wujud promosi atau endorsement. Oleh sebab itu, seminar online ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan bantuan bagi teman-teman dalam melakukan pencegahan dengan lebih teliti dalam melakukan due diligence terhadap produk dan jasa sebelum dilakukan pembuatan konten untuk review atau endorsement tersebut. Adapun wacana rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang masih dalam tahap perencanaan di Badan Legislatif dapat memberikan bantuan dan arahan bagi para pelaku industri untuk dapat lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih produk atau jasa endorsement. Dalam diskusi pada malam hari ini, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Amelia sebelumnya, terdapat Mbak Angelika Manopo selaku endorser kita pada malam hari ini, Pak Rustiono dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Pak Dede Yusuf. Selamat malam Pak semuanya. Selamat malam. Oke, untuk memulai diskusi pada malam hari ini, saya akan tujukan diskusinya terlebih dahulu kepada Mbak Angelika Manopo nih. Selamat malam Mbak Angelika. Selamat malam Mas Riki. Oke, saat ini kesibukannya lagi apa nih Mbak? Kebetulan saat ini memang hanya di rumah aja, lebih banyak buat konten hanya di rumah, kemudian sedang bikin bisnis juga sih Mas. Oke. Berarti selain sebagai endorser dalam hal ini, Mbak juga melakukan bisnis sebagai pelaku industri kreatif itu sendiri ya Mbak ya? Iya, betul Mas. Oke. Nah, mungkin pada kesempatan malam ini Mbak boleh sedikit diceritakan bagaimana sih biasanya untuk influencer atau pada saat Mbak menerima quote-unquote orderan untuk melakukan endorsement dari berbagai produk ya, mungkin secara khusus untuk produk kosmetik. Iya, baik. Mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan selamat malam kepada Pak Arus dan Pak Dede Yusuf. Dan terima kasih juga kepada Mas Rafif yang sudah mengundang aku di acara seperti ini. Nah, jadi kebetulan aku memang berprofesi sebagai content creator baik di Instagram maupun di YouTube. Nah, saat ini kan memang dengan media marketing yang seperti social media dari melalui Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi platform lainnya. Nah, banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi content creator atau mungkin menginfluence orang melalui social media. Maka terciptalah banyak juga manajemen ataupun mungkin orang ketiga yang mencarikan penyaluran antara brand kepada content creator ataupun artis. Nah, dari situlah terciptalah banyak juga brand-brand yang mungkin dia masuk ke dalam Indonesianya juga belum melalui jalur yang memang terbilang resmi gitu. Kalau bisa kita bilang banyak yang sekarang tuh yang jadi pionirnya itu brand kosmetik gitu. Karena kebetulan saya sempat bekerja dalam sebuah perusahaan kosmetik yang ada di Singapura. Nah, mereka juga banyak memberikan kenalannya dari luar negeri untuk bisa masuk ke ranah konsumennya Indonesia. Karena memang bisa dibilang orang Indonesia tuh sangat konsumtif dan sangat gampang untuk dipengaruhi oleh produk-produk kosmetik. Maka dari itu, makanya banyak brand-brand dari luar yang mungkin pengen menjualkan produknya mereka di Indonesia. Nah, dari situ banyak sekali juga yang memang mereka tidak melalui perizinan atau surat-surat resminya, atau bisa dibilang seperti melalui proses halal, proses BPOM. Nah, itulah kenapa sebagai content creator atau mungkin seseorang yang mungkin menginfluence dari social media, baik itu artis maupun yang memang selebgram gitu, harus tahu sebetulnya itu seperti apa sih. Karena aku mendapati beberapa barang yang memang ditawarkan untuk dipromosikan di sosial media aku gitu, di sosial media saya, itu produk-produk yang memang bukan BPOM gitu, atau mungkin yang
hanya berdasarkan perizinan dari luar negeri aja, bukan melalui BPOM di Indonesia gitu sih. Nah itu beberapa hal yang mungkin yang pernah aku alami gitu. Mas Rafif, sorry, sepertinya sorry-nya tidak terdengar. Halo? Iya, baik Mas. Oke. Oke. Berarti berarti kalau misalkan bisa dibilang sedikit flow-nya dari apa yang selama ini Mbak dapati sebagai content creator, banyak yang produk masuk itu memang mereka melalui channel komunikasi yang Mbak miliki, tapi memang nggak memiliki izin-izin tertentu. Nah, untuk Mbak bisa tahu izin-izin tertentu ini mereka sudah miliki atau belum, apakah ada semacam proses due diligence atau proses pemeriksaan terlebih dahulu yang Mbak periksa, atau misalkan diperiksa nih ternyata sebatas ngecek ada nomor BPOM-nya aja, tapi ternyata kalau dicek lebih lanjut nomor BPOM-nya itu terdaftar atas nama produk lain, let's say. Kalau misalnya dari pengecekannya sendiri, biasanya kalau misalnya produk dari luar, kan biasanya yang paling sering dijual itu di pasaran produk dari Korea ataupun Thailand. Nah, produk seperti itu kan biasanya gampang banget untuk dipasarkan. Tinggal bilang ini produknya bagus dari luar negeri gitu. Tapi sedangkan belum tentu ini memang ada izinnya untuk dijual di pasaran Indonesia. Karena belum tentu produk yang dari luar negeri tersebut, dari Thailand maupun dari Korea, itu belum tentu dia memenuhi prosedur yang ada di Indonesia gitu. Makanya kita bisa lihat dari, aku sih biasanya dari, karena memang waktu itu sempat ketemu dengan beberapa penjual yang memang mereka mencarikan barang dari luar negeri, kemudian mereka meminta bantuan dari perusahaan saya gitu, perusahaan yang dulu tempat saya bekerja gitu, untuk bisa membantukan mempromosikannya. Cuma memang itulah kenapa aku jadi tahu banyak, karena ternyata dia nggak jadi kerja sama dengan kita. Akhirnya mereka approach social manajemen yang mungkin hanya menyampaikan ke langsung influencer atau selebgram gitu. Jadi manajemen yang tidak berdasarkan dari ada kontraknya terlebih dahulu, terus ada pengecekan produknya itu tersebut. Jadi, nah itu sih yang akhirnya beredar di pasaran dengan cara seperti itu. Mereka membuka misalnya reseller atau apapun yang bisa menyambungkan mereka brand dengan endorser gitu. Oke, berarti dalam hal ini memang most content creator yang ada di luar sana belum atau manajemen content creator yang di luar sana itu belum ada proses pemeriksaan atau proses due diligence lebih lanjut terhadap produk yang mereka endorse atau mereka publikasikan kepada publik. Yes, betul. Memang ada juga perusahaan yang memang kalau dulu karena memang perusahaan saya udah tempat saya bekerja dahulu memang udah mengecek terlebih dahulu, dan kita juga tahu yang namanya proses BPOM itu ada prosesnya, bisa 6 bulan atau mungkin ya kalau misalnya lebih cepat bisa 3 bulanan gitu kan. Jadi ya itu kadang ada beberapa brand yang mungkin mereka nggak terima gitu karena harus memenuhi proses tersebut. Harus memakan waktunya, itu sih yang jadinya banyak manajemen yang mungkin mereka hanya membuka manajemen tanpa berpikir panjang untuk mengetahui hal-hal yang penting saat mereka menyambungkan antara brand dan endorser, seperti itu. Oke. Thank you Mbak Angelica. Tapi sebelumnya Mbak ada pernah punya pengalaman nggak? Pengalaman buruk gitu, misalkan udah dicek, terus ternyata hasil pengecekannya clear, tapi dia lewat pada saat di-endorse,
itu ternyata produk yang belum terdaftar dalam hal ini di BP POM? Sebetulnya aku pernah ada yang menawarkan, dan memang aku sempat storyin, terus baru ngecek doang BPOM-nya. Cuman aku juga bingung karena apa ya, aku jadi nggak enak karena sebetulnya masih ada pekerjaan yang lebih lanjutnya lagi. Cuman akhirnya aku tanya ke dianya, dan dia bilang juga ya memang belum ada BPOM-nya, belum itu. Mereka sih bilangnya saat ini dalam proses BPOM. Nah, itu banyak juga sih, banyak brand yang memang mereka udah menjualkan di pasaran tapi dengan alasan BPOM-nya sedang diurus. Nah, menurut saya itu sesuatu hal yang mungkin nanti akan aku tanyakan langsung ke Bapak Arus. Sebetulnya seharusnya seperti apa sih prosesnya gitu. Oke. Thank you Mbak Angelika. Berarti mungkin kita lanjut diskusi ini ke pemaparan Pak Arustiono. Pak Arustiono juga sudah siapkan materi untuk para audiens agar lebih paham mengenai bagaimana BP POM saat ini dan proses yang akan dilalui dalam melakukan pendaftaran di BP POM. Mungkin bisa di-share admin materinya. Oke, kepada Pak Arustiono dipersilakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat ya. Semuanya salam sehat. Jadi baik, kami mungkin ingin mengawali beberapa hal terkait dengan pengawasan kosmetik. Lanjut. Ya, kalau kita lihat di latar belakang ini, kita lihat bahwa kami banyak menemukan ya di tahun 2018, 2019 ini kami banyak menemukan sarana industri kosmetik ya, sarana industri kosmetik di Balaraja, kemudian di mana ini di Jakarta Barat, kemudian di Depok, semuanya ini adalah kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ya, jadi sangat ini sekali ya, sangat sangat kalau kita lihat sangat membahayakan sekali. Barang bukti temuan ini berupa krim pemutih ya, toner, kemudian krim siang dan malam, juga skincare lainnya. Lanjut. Mas ini kecil sekali ya ini ya di laptop saya. Ini screen-nya. Oke, sebentar Pak. Mungkin yang ini nggak usah deh, apa itu. Nah, begitu ya. Oke. Baik, lanjut. Lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat saat ini inovasi teknologi dan peredaran produk kosmetik ini berkembang pesat ya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat di notifikasi di Badan POM itu setahun itu puluhan ribu jenis kosmetik baru ya, baik formulanya maupun bentuk sediaan kosmetiknya. Juga iklan produk kosmetik yang semakin gencar di berbagai media, kemudian penyebaran informasi terkait mengenai keamanan, kemudian kemanfaatan, dan efek samping produk kosmetik yang masih kurang, kemudian
pelaporan efek samping oleh masyarakat masih under reporting. Lanjut. Nah, temuan kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya. Ini bagi Badan POM ini adalah suatu tantangan, tetapi bagi para pelaku usaha ini adalah peluang bisnis. Gitu. Jadi kemana-mana selalu saya sampaikan ini bagi Badan POM, temuan kosmetik ilegal ini adalah tantangan yang sangat berat, tetapi bagi para pelaku usaha ini adalah peluang bisnis. Mengapa? Karena kalau yang ilegal ini kita hapuskan, kita bersihkan dari masyarakat, siapa yang akan mengganti kosmetik-kosmetik yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya para pelaku usaha, begitu ya. Jadi kami harapkan para pelaku usaha tidak usah ragu. Ya, di tahun 2018 kami menemukan 128 miliar kosmetik ilegal ya mengandung bahan berbahaya. Tahun 2019 kami menemukan 185,8 miliar. Juga di tahun 2018 ini yang masih membayang-bayangi kami dalam melakukan pengawasan adalah kami menemukan berton-ton bahan baku kosmetik mengandung merkuri ya, ditemukan oleh Balai Besar POM di Jakarta. Kemudian temuan kosmetik ilegal yang diedarkan secara daring selama pandemi COVID-19 tahun 2020 itu sekitar 36,9 miliar ya. Jadi memang ini adalah bagi para pelaku usaha ini potensi bisnis ya. Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwa Indonesia makin lama makin baik ya. Artinya makin baik itu yang ilegal-ilegal yang tidak memenuhi syarat ini suatu saat pasti akan habis ya. Paling tidak prosentasenya turun ya, sehingga memang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha ya untuk memenuhi kebutuhan kosmetik bagi rakyat Indonesia. Lanjut. Lanjut. Ya, ya lanjut ya. Ya kosmetik ini ya, yang penting apa? Ini karena di masyarakat ini masih banyak yang salah ya. Jadi kosmetik ini adalah digunakan pada bagian luar tubuh. Jadi kalau kita di klinik-klinik misalkan ya banyak ibu-ibu rumah tangga atau mungkin ini ya artis-artis minta disuntik vitamin C begitu ya. Vitamin C itu bukan kosmetik ya. Vitamin C itu adalah obat begitu. Walaupun mungkin efeknya manfaatnya mungkin bisa membuat kulit lebih halus begitu ya, lebih glowing, kemudian untuk slim ya, untuk lebih ramping dan sebagainya ya gitu. Jadi kalau kita lihat kosmetik ini bertujuan membersihkan, kemudian mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki ya, memperbaiki bau badan, melindungi kemudian memelihara tubuh pada kondisi baik. Lanjut. Ya, jenis-jenis kosmetik ini untuk perawatan kulit, sediaan bayi, sediaan kuku, begitu ya. Nah, di era pandemi COVID ini memang beberapa sediaan kosmetik ya, seperti untuk lipstik, kemudian untuk make up ya, itu banyak yang ini ya, potensi bisnisnya turun ya. Artinya ya di era pandemi ini karena mungkin juga pesta tidak ada, kemudian acara-acara keramaian juga tidak ada, sehingga konsumsi masyarakat untuk kosmetik-kosmetik perawatan kulit ini ya, kemudian sediaan kuku, lipstik dan sebagainya turun ya, sehingga bisnisnya turun. Tetapi di lain pihak bahwa seperti sabun cair, kemudian hand gel, hand sanitizer itu adalah meningkat pesat ya. Lanjut. Ya, ini ada tata rias, untuk tata rias mata, kemudian sediaan wangi-wangian, ya, parfum. Lanjut. Untuk kebersihan badan, perawatan gigi dan mulut. Nah, ini perawatan gigi dan mulut, sediaan dan sediaan ini ya, tata rias mata dan sediaan wangi-wangian ya. Kemudian ada
sampo, ya, conditioner, pewarna rambut ini juga turun saat ini bisnisnya, artinya penjualannya turun. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat ragam ingredient bahan baku dan teknologi, ya ini sangat dipengaruhi ya, oleh lifestyle saat ini. Begitu di era pandemi COVID ini, ragam ingredient bahan baku dan teknologi ini juga ini ya mengalami pergeseran-pergeseran yang untuk beauty mungkin lebih sedikit saat ini nilai penjualannya. Kemudian untuk kebersihan, kemudian untuk kesehatan jauh lebih meningkat. Lanjut. Ya, pengembangan produk ini berbagai banyak inovasi yang dilakukan ya, di antaranya di Cirebon itu ada ini ya, ada petani garam ya, petani garam tetapi dia bisa membuat garam untuk spa ya, begitu ya. Jadi kami bangga lah bisa ini membantu mereka UKM. Kemudian kalau di NTB itu ada anak muda membuat masker dari daun kelor gitu ya. Nah, inovasi-inovasi ini di era pandemi COVID sangat kami harapkan ya, terutama bahan bakunya. Kalau bisa bahan bakunya sebagian besar itu adalah bahan baku natural Indonesia ya, begitu. Jadi mungkin formula zat aktifnya itu adalah dari Indonesia. Dengan demikian, kalau bahan baku itu dari Indonesia, maka perekonomian Indonesia akan menjadi lebih baik dan juga kesejahteraan masyarakatnya bisa menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, upaya-upaya mewaspadai penawaran produk kecantikan dan kesehatan. Jadi ini mungkin kita masih ingat di Kediri yang lalu banyak artis yang ya ini ya mungkin karena ketidaktahuannya kemudian mengendorse suatu campuran-campuran kosmetik begitu, kosmetik yang sebetulnya punya nomor notifikasi beberapa dicampur kemudian dikemas lagi dijual. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu tetap harus dinotifikasi di Badan POM ya, begitu. Kemudian upaya-upaya untuk mewaspadai penawaran produk kosmetik dan kesehatan tubuh ini kita harus mengetahui manfaat serta kerugian dari produk yang digunakan. Kemudian tidak cepat mempercayai penawaran-penawaran produk kecantikan dan kesehatan tubuh. Kemudian meningkatkan pengetahuan akan kebenaran ya, kegunaan produk kecantikan dan kesehatan yang ditawarkan. Kemudian mendisiplinkan diri untuk lebih selektif dalam menggunakan produk dan jasa kecantikan. Jadi intinya kita harus hati-hati ya, harus mungkin berpikir beberapa kali kalau ada penawaran-penawaran seperti itu. Lanjut. Nah, tadi sudah kami jelaskan bahwa temuan di 2020 di era pandemi COVID ini jual beli kosmetik yang secara online meningkat ya, begitu. Jadi karena mungkin juga ini prosentasenya orang lebih safe gitu ya melakukan jual beli secara online, tetapi di lain pihak banyak juga para pelaku usaha yang menjual produk-produk kosmetik yang tidak ada nomor notifikasinya. Nah, ini yang ke depan akan kita mudah-mudahan kita hapuskan ya. Masyarakatnya lah yang kita buat agar segera ini ya cerdas secepat-cepatnya masyarakat Indonesia sehingga dia bisa memilih kosmetik dengan baik. Nah, jual beli kosmetik itu bisa di toko fisik, kemudian bisa MLM atau dengan secara online ya. Saat ini tren dan gayanya adalah secara online. Ini yang sangat memberatkan ya bagi pengawasan kami di Badan POM karena cukup banyak walaupun kami punya Direktorat Cyber di Kedeputian 4, Kedeputian Penindakan, tetapi ini kalau di subsite-nya atau website-nya ditutup 1, tumbuh 1000 begitu ya. Ini yang sangat menyulitkan. Jadi kelihatannya memang masyarakat Indonesia ini harus dibuat cerdas secepat-cepatnya ya. Di mana masyarakat Indonesia cerdas secepat-cepatnya sehingga bisa memilih kosmetik dengan baik. Lanjut. Nah, tantangan di era digital ini terutama bagi beauty influencer, kemudian melalui via
media sosial, kemudian endorsement, ya, beauty blogger dan sebagainya. Ini kami sudah tahun 2019 yang lalu sudah pernah mengumpulkan mereka, juga kami mohon bantuan Pak Dede Yusuf juga dengan mengumpulkan artis-artis Jakarta begitu ya, memberikan ini ya sosialisasi terkait dengan kosmetik yang aman itu yang bagaimana begitu ya, bagaimana memilih kosmetik yang baik. Lanjut. Nah, ini contoh kosmetik ilegal. Jadi ini beberapa contoh saja Bapak-Ibu sekalian, tetapi kami ingin mengomentari temuan kami di Tambora, di Jakarta Barat, ada Ruko Susun 3, begitu di Tambora. Ketika kami geledah begitu ya, ternyata mereka membuat kosmetik-kosmetik yang katanya asalnya dari Korea, dari Cina ya, ternyata buatan di situ ya begitu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, karena peralatannya itu ya cuman pakai ember, pakai ceret begitu ya. Jadi kemasannya memang bagus begitu, tapi sebetulnya isinya itu yang membahayakan kita ya, membahayakan konsumen ya, konsumen yang memakai. Nah ini ya ke depan ini kami harapkan masyarakat itu tidak mudah begitu percaya begitu, apalagi kalau kosmetik dari luar tapi harganya sangat murah. Ya kita perlu curiga itu ya, gitu. Lanjut. Nah ini contoh yang lagi, lanjut. Ini contoh banyak ya, yang ilegal. Ini juga ilegal ya, tidak ada. Pada umumnya ini adalah kosmetik yang kalau dilihat penandaannya saja tidak lengkap ya, kita harus curiga ini. Ini biasanya kalau tidak lengkap, tidak ada nama produsennya, hanya krim siang, krim malam misalkan begitu. Kemudian mengandung ini begitu ya, itu kita perlu curiga bahwa itu adalah biasanya kosmetik ilegal. Lanjut. Nah, pengawasan kosmetik. Jadi pengawasan kosmetik ini sebetulnya untuk pre-market ya, di antara produk-produk yang diawasi Badan POM, produk yang diawasi Badan POM itu apa? Obat tradisional, kosmetik, pangan, dan suplemen kesehatan. Di antara 5 produk itu, kosmetik di pre-marketnya ini paling mudah ya, karena dia notifikasi ya. Nah, tantangan kami pengawasan kosmetik ke depan ini ada di klinik ya. Kenapa di klinik? Karena banyak klinik-klinik itu memperbanyak formula-formula kosmetik ya, formula-formula kosmetik yang seharusnya untuk individu ya, dari formula kosmetik dari dokter yang seharusnya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi diproduksi dalam jumlah banyak, kemudian dijual kepada masyarakat. Nah, ini tantangan kita ke depan. Nah, kita harapkan memang masyarakat itu mempunyai kecerdasan yang cukup baik, sehingga dia tidak akan menggunakan kosmetik yang sudah dicampur dengan obat, begitu ya, dengan sembarangan, gitu ya, harus dengan resep dokter. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh intervensi Badan POM, bagaimana kita memutus rantai demand ya. Dan di rantai demand ini adalah demand masyarakat ini yang coba kita putus ya begitu, sehingga masyarakat ini mempunyai kecerdasan yang cukup untuk bisa memilih kosmetik yang aman. Lanjut. Pemberdayaan masyarakat yang pada umumnya kita menggunakan ini ya, konsep 3 lapis. Pertama, pemberdayaan oleh pemerintah, kemudian oleh masyarakat dan oleh pelaku usaha. Semuanya ini kita lakukan ya. Ada ini ya, metode yang kami gunakan adalah menggunakan cek klik. Apa itu cek klik? Lanjut. Ya, cek klik ya. K itu adalah kemasan, L itu adalah label, I itu adalah izin edar, dan K itu adalah kedaluarsa. Lanjut. Nah, kemasan ya, kemasan ini kemasan dalam kondisi baik ya, bentuk dan warna merata ya. Kemudian kemasan tidak dalam kondisi penyok ya atau rusak ya. Kemudian kondisi kosmetik ini ya tidak tidak pecah ya atau tidak stabil begitu ya. Contohnya tidak stabil itu apa? Misalkan gel-gel itu ya, atau krim-krim itu kadang-kadang sudah ada yang sudah terpisah menjadi 2 ya, yang bagian cair sama di bagian setengah padat itu.
Lanjut. Nah, label ya. Jadi kita harus memperhatikan ini ya, pada label ya. Informasi pada label harus kita perhatikan. Kalau informasi di label tidak lengkap ya, itu kita harus curiga ya. Kita harus curiga bahwa kosmetik itu ya kemungkinan ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Karena mereka ingin agar masyarakat itu ini ya, tidak mengetahui ya di mana diproduksi kosmetik itu ya. Jadi informasi pada label tercantum jelas dan lengkap. Kosmetik wajib mencantumkan label yang lengkap ya, begitu. Jadi cukup banyak ya kalau kita lihat mulai dari nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, kemudian nomor notifikasi, kode produksi, tanggal kadaluarsa, nama kosmetik, neto, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, peringatan, perhatian. Nah, ini yang label ini yang harus kita perhatikan. Kalau labelnya tidak lengkap, ya sekali lagi kita harus curiga ya. Kita mencurigai kosmetik itu. Lanjut. Izin edar ya. Nah, izin edar ini memang bisa kita lihat di IBPOM ya, di adalah ya gitu. Tetapi yang terus terang kalau izin edar ini kesulitannya pelaku usaha sekarang sudah cukup ini cerdik ya. Jadi dia menyontek nomor notifikasi kosmetik lain begitu ya, kosmetik lain. Jadi contohnya banyak nomor notifikasi industri PMA itu disontek begitu. Tetapi kalau kita masukkan ke ini di aplikasi di cek BPOM ya, itu nanti akan kelihatan apakah benar ya, apakah benar sediaan kosmetik seperti itu, nomor notifikasinya seperti ini begitu ya. Jadi, nah ini aturan-aturannya saya kira mungkin ini terdiri dari 14, ini berapa ini ya, 11, jadi ada 13 ya. Jadi pertama adalah N, notifikasi, X itu kode benua, kalau NA berarti dari industrinya dari Asia, kalau NB berarti industrinya dari Australia, NC dari Eropa, ND dari Afrika, dan NE dari Amerika ya. Kemudian nomornya itu adalah ada kode negara, tahun terbit notifikasi, dan terakhir adalah kode unik ya. Kode unik dari masing-masing produk begitu. Lanjut. Nah, ini bagaimana kita mengecek izin edar. Mengecek izin edar adalah pakai cek BPOM ya. Ini sudah ada contoh-contohnya bagaimana kita melakukannya, bisa menggunakan dengan HP kita ya masing-masing. Jadi kalau ingin beli kemudian dimasukkan saja nomor notifikasi ya. Kalau ada industrinya atau industri produksinya dimasukkan juga bisa. Bisa nomor registrasi, nama produk, terus nama produsen atau importer bisa dimasukkan. Nah, ketika dimasukkan, diklik maka nanti akan keluar data-data produk tersebut ya, produk kosmetik tersebut. Kemudian dicocokkan. Kalau cocok ya berarti oke. Kalau tidak cocok ya berarti itu adalah produk ilegal gitu ya. Lanjut. Nah, ini ya ini situsnya ya, http bpom.pom.go.id ya. Kemudian kita ini ya, kita melakukan pencarian produk yang mau kita cek apakah dia produk legal, apakah ilegal. Lanjut. Nah, cek izin edar itu juga bisa menggunakan ini ya, 2D barcode ya. 2D barcode ini belum semua kosmetik saat ini ya. Belum semua kosmetik menggunakan 2D barcode, tetapi insya Allah 5 tahun mendatang itu sudah semua produk secara bertahap ini kami minta supaya pelaku usaha mencantumkan ini apa 2D barcode ya. Dengan 2D barcode itu lebih mudah ya. Kita scan kemudian akan keluar apakah produk itu benar ya. Apakah produk dengan nama produk tertentu, nomor notifikasinya itu benar atau salah begitu ya. Ini pakai 2D barcode ya, pakai aplikasi BPOM Mobile ya, 2D barcode. Lanjut.
kadaluarsa ya, kosmetik mempunyai masa kadaluarsa ya, biasanya dituliskan dengan urutan ini tanggal, bulan, tahun ya, atau bulan tahun ya. Begitu. Jadi ini yang kita harapkan ya. Nah, yang menjadi masalah ini adalah jadi untuk masa kadaluarsa bila kosmetik telah dibuka, perhatikan juga tanda. Jadi kalau sebelah kiri ini kita lihat ada tanda pot ya, pot ada yang sudah dibuka ya. Jadi kalau sudah dibuka ada 12M itu artinya 12 month, 12 bulan ya. Walaupun expired date-nya sampai Februari 2021 begitu ya. Kalau itu dibuka per Januari 2020 ya artinya nanti Desember itu sudah habis begitu ya. Karena ini 12 month gitu ya. Kalau 24M, 24 month itu artinya setelah dia buka itu produk itu masih baik selama 24 bulan begitu maksudnya ya. Ya, saya kira itu mungkin yang perlu diperhatikan di kadaluarsa itu. Lanjut. Tips memilih kosmetik, gunakan kosmetik yang bermutu, aman, bermanfaat, memenuhi persyaratan penandaan, kemudian periksa kondisi kosmetik masih dalam keadaan baik atau tidak. Gitu. Lanjut. Nah, pemberdayaan masyarakat ini jangan menggunakan kosmetik yang rusak atau berubah warna atau berubah bentuk. Baca dengan seksama isi yang tertera pada etiket dan label. Lanjut. Kemudian gunakan kosmetik sesuai petunjuk pada label, kemudian gunakan kosmetik terlebih dahulu pada daerah di belakang telinga ya. Jadi ini untuk melihat alergi yang F ini ya. Jadi kalau kita ingin melihat kemampuan apakah kita alergi terhadap kosmetik, maka kosmetik itu bisa dioleskan sedikit di belakang telinga ya, atau di telapak tangan, di balik telapak tangan ya. Untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Jadi kalau alergi maka dibiarkan sebentar, nanti akan terasa gatal, berarti kita tidak cocok dengan kosmetik tersebut. Begitu. Lanjut. Kemudian lihat apabila pada label tertulis penandaan yang lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan, contoh nama, alamat perusahaan, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain. Lanjut. Nah, hati-hati terhadap produk palsu dan produk tiruan, hindari penggunaan kosmetik milik orang lain ya, yang belum tentu sesuai ya. Tapi di era pandemi COVID sangat penting sekali ya. Kita nggak boleh tukar-menukar ini ya. Kalau anak muda kan banyak yang tukar-menukar kosmetik ya, ini nggak boleh begitu ya. Ya kalau ada virusnya bagaimana ya, walaupun mungkin dua-duanya memiliki kulit yang sama begitu ya, spesifikasi kulit yang sama sehingga sesuai, tetapi di era pandemi COVID ini kita tidak boleh menggunakan ini ya, kosmetik milik orang lain. Lanjut. Ya, ini simpan kosmetik dengan baik, kemudian segera hentikan pemakaian kosmetik dan hubungi dokter bila terjadi efek samping kosmetik. Lanjut. Ya, ini ya. Jadi ini ya. Pilihlah kosmetik yang aman. Yang kedua, jadilah agent of change ya. Jadi para para endorser, kemudian blogger dan sebagainya, kami harapkan jadilah agent of change ya. Agen-agen perubahan begitu ya. Agen-agen perubahan ini penting sekali agar apa? Agar masyarakat Indonesia secepatnya cerdas ya, bisa memilih kosmetik yang aman begitu. Saya kira itu Mas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustiono atas penjelasannya. Sekarang mungkin kita geser sedikit diskusinya ke Pak Dede Yusuf. Mungkin kita akan mundur sedikit Pak, ketika Bapak pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada saat itu di zaman Bapak termasuk salah satu agenda yang diusulkan adalah pembahasan mengenai RUU pengawasan obat dan makanan
Nah, mungkin dalam diskusi kali ini, Pak, kita pengen lebih tahu reasoning atau alasan di balik adanya pembahasan RUU tersebut. Bagaimana lembaga legislatif pada saat itu melihat pengawasan atau fungsi BP POM untuk dapat melakukan supervisi ataupun implementasi ataupun enforcement pada kegiatan pengawasan obat dan makanan yang sudah dilakukan. Mungkin kita mulai dari situ dulu, Pak. Oke, baik. Mas Arief yang saya hormati, Pak Arus Tiono, Mbak Angelika Manopo, serta juga seluruh peserta yang hari ini mengikuti kegiatan Launcher ID. Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan ini karena memang kalau saya boleh sampaikan, mungkin Pak Rustiono juga tahu, awalnya itu adalah keresahan saya yang selalu saya sampaikan di dalam rapat bersama dengan Badan POM. Saya mengatakan, tolong perhatikan media sosial dan juga aplikasi-aplikasi belanja. Karena saya katakan apa aja bisa dibeli dan bisa didapat dengan mudah. Lalu kedua, saya kebetulan sebagai ketua komisi tentu saya harus berhubungan dengan para stakeholder. Artinya stakeholder itu adalah mereka yang memproduksi produk-produk tersebut. Kita sebut saja mulai dari farmasi, asosiasi kosmetik, asosiasi obat dan lain-lain. Dan saya juga mau tidak mau akhirnya berkenalan dengan para pelaku-pelaku yang nakal. Dalam tanda kutip, nakal itu artinya mereka ternyata memang melakukan hal-hal demikian. Dan ketika kemudian saya bertanya, kenapa mereka melakukan hal-hal demikian? Jawabannya kira-kira seperti ini. Mohon maaf nanti Pak Rustiono untuk tidak marah dulu ya. Kira-kira begini. Begini Pak, bikin izinnya repot dan lama. Akhirnya kami ya udah jualan aja deh. Nah, itu kira-kira begitu bahasanya. Saya rasa Mbak Angelika juga kurang lebih kawan-kawannya yang dari Singapura tadi juga seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya karena sulitnya membuat perizinan di Badan POM, akhirnya mereka cenderung berjualan. Dan pada saat berjualan, diikutilah oleh, saya katakan, pelaku-pelaku yang bukan nakal, tetapi yang hitam. Yaitu yang benar-benar kriminal. Kenapa saya katakan kriminal? Karena kebetulan dalam waktu kurun 5 tahun kemarin saya sering mengikuti penggerebekan, penangkapan produk-produk ilegal dan memang benar yang disampaikan oleh Pak Rustiono tadi. Ternyata penangkapan tersebut nilainya bisa fantastis sekali, bisa mencapai ratusan miliar. Pernah waktu itu di Surabaya, kalau saya tidak salah, juga produk kosmetik yang mencapai angka ratusan miliar, yang itu ilegal, baik yang tidak berizin, maupun yang dibuat di ruko-ruko, yang tadi di rumah-rumah, dengan produk-produk seadanya. Jadi akhirnya saya melihat di media sosial, ini buat kawan-kawan para selebgram ya, karena banyak semua kawan-kawan saya semua rata-rata saat ini menjadi selebgram, dikarenakan memang mengendorse itu saat ini adalah sebuah sarana untuk mendapatkan income yang baik dan bagus. Anak saya aja sekarang untuk mengendorse, sekali endorse itu udah 5 juta. Saya kaget, saya puluhan tahun jadi artis, saya belum bisa mengendorse, bahkan kalau saya endorse gratisan terus. Tetapi poinnya adalah, artinya momentumnya terbuka saat ini. Tetapi justru bahayanya juga menjadi terbuka. Kenapa? Begini, rata-rata sekarang, kita sebut saja milenial ini membuka media sosial dan cenderung gampang banget untuk terbuai dengan bujuk rayu kosmetik. Pemutih, pengencang, pembesar, memperpanjang, macam-macam lah, ya, yang selalu ada ya di dalam komen-komen kita. Jadi setiap selebriti komennya kalau sudah dipenuhi sama kalimat-kalimat itu, memperputih, meninggikan, memperbesar, memperpanjang, itu berarti followernya udah banyak. Karena mereka akan mencari yang followernya banyak dan itu akan masuk ke sana. Nah, sayangnya gampang yang terperdaya. Ya, sekali lagi terperdaya oleh janji-janji. Bahkan ketika kemudian ada satu kejadian, kalau nggak salah Pak Rustiono juga ingat, ada salah satu artis-artis yang papan atas
yang kemudian mempromosikan produk pemutih yang justru itu merkuri semua, berbahan merkuri. Akhirnya saya mau tidak mau saya bicara dengan Kepala Badan POM, saya katakan mau tidak bisa tidak kita harus punya perangkatnya. Perangkat yang pertama adalah controlling yang kemudian kami berikan anggarannya untuk membuat yang namanya war room ya, war room atau war center. Jadi di Badan POM itu disiapkan sebuah display besar, semua informasi yang ada di media sosial melalui Twitter, Facebook, Instagram, apapun itu harus terpantau oleh Badan POM. Kedua, saya minta harus ada call center 24 jam dari Badan POM yang kemudian menjadi klik itulah ya, untuk orang mengadukan. Karena selama ini orang tidak bisa mengadu. Untuk touch, untuk ketemu dengan Badan POM itu sangat sulit sekali. Nah, itu akhirnya kita bikin pada saat itu, klik 24 jam apa-apa. Saya lupa ya, pokoknya call center lah ya. Itu ada tulisannya 15533, halo Badan POM. Yang itu artinya orang bisa menelpon. Lalu kemudian saya juga minta kepada Badan POM, tolong harus menggunakan QR code atau barcode. Jadi setiap produk kosmetik, produk obat yang keluar dari pabrik harus ada barcode sehingga bisa dicek. Ini adalah fungsi pengawasannya. Tadi sekali lagi saya katakan, kenapa? Karena poinnya adalah masyarakat tidak mau yang bertele-tele. Masyarakat tidak mau yang, wah kita harus ngecek dulu Badan POM. Gimana cara ngeceknya? Oh kita harus memiliki sebuah pendataan dulu. Sulit sekali. Jadi oleh karena itu, Badan POM sebagai satu-satunya lembaga yang harus melakukan fungsi pengawasan harus mudah dikomunikasikan, harus mudah dilakukan pengecekan. Akhirnya keluarlah program-program yang dikatakan melalui aplikasi, melalui handphone dan lain-lain. Nah, berikutnya saya coba melihat juga bahwa memang belum ada undang-undang yang melindungi kecuali undang-undang perlindungan konsumen. Oke. Dan oleh karena itu, Badan POM sendiri karena didirikannya melalui Perpres perlu memiliki satu undang-undang yang konteksnya adalah melakukan fungsi tadi ya, fungsi mulai dari perizinan, ya pendataan, termasuk pengawasan dan sampai nanti adalah penindakan. Artinya sanksinya harus kuat. Berkali-kali Badan POM di dalam sidang, misalnya habis menggerebek, habis menangkap, lalu kemudian dibawa ke sidang pengadilan. Di sidang pengadilan, para penggelap, pemalsu ataupun juga yang melakukan produk-produk ilegal tadi dapat dengan mudahnya lepas dari pengadilan karena tuntutannya tidak lebih dari 1 juta rupiah. Itu akhirnya kami mengatakan bahwa kita harus punya undang-undang yang menuntut sampai 5 miliar atau berapapun juga itu kepada para pelaku-pelaku produk-produk ilegal. Termasuk ke depannya juga kepada endorser yang dalam tanda kutip sudah tahu tetapi tetap melakukan promosi. Tentu besarannya bukan seperti itu, tetapi akhirnya tetap ada sanksi, ada hukuman. Ya, lalu juga kepada aplikasi jualan online yang juga melakukan atau mempromosikan produk yang memang ternyata tidak verified. Nah, itulah yang kemudian kami coba rumuskan. Tetapi kita juga membuat satu fungsi, yaitu adalah saya lupa namanya, tolong nanti Pak Rustiono diingatkan, yaitu adalah pencegahan. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Badan POM nangkepin, tetapi Badan POM harus punya sosialisasi, harus punya potensi untuk melakukan bimbingan dan counseling kepada artis, kepada selebriti, kepada user. Jadi bukan hanya sekedar bisa menindak atau nangkep, tetapi juga harus mensosialisasikan. Caranya bagaimana? Kita sudah mulai ya tahun-tahun kemarin 2018, 2019 itu sudah dimulai kita mengundang beberapa kawan-kawan seleb, artis, tapi yang masih kurang adalah di televisi. Sehingga apa? Sehingga masyarakat juga tahu bagaimana caranya memilah produk yang baik dan benar. Satu contoh misalnya Mbak Angelica saat ini mendapat, saya barusan tadi lihat-lihat Instagramnya Mbak Angel, ya saya lihat, waduh banyak sekali ya endorsannya. Tetapi paling tidak setelah ini Mbak Angel langsung tahu cara ngeceknya, QR code-nya, barcode-nya, telepon kemananya. Itu harus dengan mudah diketahui oleh para artis selebgram kita. Karena kalau tidak, nanti akan terkena aturan pasal-pasal yang ikut
mempromosikan produk-produk ilegal ya. Jadi tetap counselingnya, bimbingannya, pendampingannya harus dilakukan jauh lebih dulu ketimbang penindakannya. Nah, kami mencoba pada saat saya sebagai pimpinan Komisi 9 mempercepat proses ini, dan mestinya 2019 itu selesai. Tetapi kami keburu berganti, sekarang saat ini sedang diteruskan oleh Komisi 9 berikutnya. Mudah-mudahan saja Pak Arustiono dan kawan-kawan bisa mempercepat proses ini. Karena apa? Konteksnya perlindungan kepada konsumen, perlindungan kepada user jauh lebih berharga. Saya khusus untuk masalah ini, saya pernah datang, Mas Rafif, saya datang ke China. Saya datang ke sana untuk melihat pabrik yang benar dan pabrik yang abal-abal. Dan di sana saya menemukan pabrik yang benar, yang bagus, memang ada luar biasa sekali, hebat, besar sekali. Ya. Lalu kemudian saya minta datang ke pabrik yang abal-abal. Datanglah kita ke benar yang dikatakan Pak Arus. Ada ruko-ruko kecil, apa segala macam yang dibikinnya, diinjak-injak lah, dicampur bahan ini, dicampur bahan itu. Dan saya bandingkan. Hampir tidak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah kimianya lebih berbahaya bagi user. Jadi misalnya pemutih, maka dipakai 2 minggu putih, sisanya belang bonteng. Itulah realitanya. Ya. Dan kemudian, mohon maaf sekali lagi, apa yang sudah diproduksi di China, ini kemudian di-copy paste oleh para pengusaha-pengusaha hitam tadi, dibawa ke Indonesia dan dibikin di Indonesia. Ya. Bayangkan, orang yang investasi pabrik beneran, dia bikin kosmetik, dia bikin obat dengan investasi puluhan miliar, ratusan miliar, lalu kemudian dia jual produknya, sebut saja produknya dia jual dengan harga Rp40.000. Tiba-tiba pelaku yang KW, yang ilegal, bikin dengan bahan seadanya, campur ini itu, dia jual 15.000. Apa yang terjadi? Orang beli yang 15.000. Akhirnya investor yang real bikin pabrik, rugi. Dan ketika rugi, akhirnya dia sempat berkata, kalau begitu enakan menjadi pengusaha ilegal di Indonesia ini. Kenapa? Karena gampang, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu bikin pabrik, cukup oprek-oprek, akhirnya jualan dan tidak ada fungsi pengawasan. Dan tidak ada yang nangkep. Kenapa? Setelah ditangkap, ternyata 2 minggu kemudian beredar lagi. Artinya apa? Hukumnya tidak kuat. Itu sebabnya saya mendorong dengan sangat untuk dikeluarkannya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan atau RUU Waspom kalau saya tidak salah, agar ini cepat keluar. Dalam rangka apa? Melindungi kita semua, melindungi kawan-kawan kita para selebgram, para artis. Jangan sampai kita menjadi alat atau objek bagi para pengusaha-pengusaha hitam untuk mendulang keuntungan ratusan miliar, tapi yang sakit, yang rusak itu adalah diri kita sendiri. Nah, itulah sekelumit cerita pada awalnya. Saya termasuk juga saya waktu itu meminta kepada Kepala Badan POM, tolong sebelum kita melakukan itu semua, perbaiki pelayanan Badan POM agar mudah dihubungi, cepat perizinannya, tidak bertele-tele. Ini sebagai informasi satu saja, ya, Mas Rafif. Saat ini sedang beredar isu obat-obat COVID, ya, yang disebut sebagai ada obat dari Tiongkok lah, obat dari Ivermectin lah, Remdesivir lah, apalah segala macam. Nah, saat ini juga yang KW-nya sudah beredar. Kenapa saya tahu? Karena saya kenal dengan yang memproduksi aslinya. Yang memproduksi aslinya waktu saya mintakan, tolong dong obat buat meningkatkan imun. Pak, jangan beli di luar, jangan beli online. Karena yang KW-nya sekarang sudah ada 4 biji sejenis. Akhirnya dia mengirim yang asli. Saya bilang, bagaimana taunya? Ya cek, klik Badan POM, ya Halo POM, dan sebagainya. Memang ada. Dan tadi yang dikatakan Pak Arustiono benar, mereka mengcopy produk lain, ditempelkan di Waspomnya. Dan apa yang bisa dilakukan Badan POM? Saat ini belum banyak. Jadi sekali lagi, saya merasa penting sekali undang-undang ini untuk melindungi kita semua. Karena kalau salah-salah, ada kawan saya membeli obat yang buat meningkatkan imun, buat pencegahan COVID tersebut,
ternyata setelah 2 bulan kemudian malah napasnya menjadi tidak bagus karena paru-parunya rusak. Gara-gara dihajar oleh obat yang kandungannya mungkin tidak sesuai takarannya atau campurannya malah tidak benar. Nah, ini sangat berbahaya. Dan Indonesia ini ternyata banyak sekali gudangnya para pemalsu obat maupun kosmetik. Jadi dengan segala hormat pada kawan-kawan yang mendengar hari ini, termasuk juga selebgram-selebgram, harus sangat berhati-hati sekali. Pernah saya kemarin selama 4 bulan saya juga mencoba untuk mengendorse, tapi yang saya endorse itu adalah produk UKM. Ya, kenapa? Karena saya ingin membantu kawan-kawan yang UKM dengan secara gratis. Mulailah banyak tawaran-tawaran, ada yang menawarkan bagaimana Pak Dede ini. Saya lihat kalau dia produknya adalah produk yang beredar di pasaran dalam konteks industri, pasti saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena apalagi yang berkaitan dengan obat, ya, berkaitan dengan kosmetik, karena saya yakin umumnya itu adalah banyak yang ilegal. Ya, karena kalau tidak ilegal pasti dia akan mengajukan kontrak. Nanti silakan tanya Mbak Angelika bagaimana kawan-kawan itu menawarkan biasanya DM, Mbak berapa ya, begini, lalu kemudian langsung dia transfer. Nggak ada kontrak. Karena kalau pakai kontrak akan ketahuan di mana perusahaannya, di mana alamatnya, dan sebagainya. Tapi kalau dia hanya transfer itu umumnya pasti banyak yang ilegal. Itulah sekilas Mas Rafif, mungkin nanti kita bisa masukkan dalam diskusi-diskusi yang lebih baik. Sekali lagi saya sangat mendukung undang-undang ini dan juga saya ingin kesadaran masyarakat juga untuk tetap aware, ya. Dan yang terakhir tentunya adalah apapun kosmetiknya, pergilah ke dokter. Kenapa? Karena para dokter ya, para ahli kosmetik juga mereka mengatakan bahwa produk-produk seperti merkuri, hidrokinon dan lain-lain sebetulnya di dalam kedokteran itu juga ada penggunaannya, ya. Asam retinoat dan lain-lain itu ada penggunaannya. Hanya takarannya tertentu dan harus menggunakan resep. Jadi kalau yang menjualnya tanpa resep, tentu itu rata-rata adalah sesuatu yang ilegal. Mas Rafif, demikian yang saya bisa sebagai permulaan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede Yusuf. Mungkin ini ada pertanyaan Pak dari audiens kita. Kita bisa mulai jadi bahan diskusi. Boleh. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Arus. Pertanyaannya, apakah BPOM saat ini Pak sejauh apa sih kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memberikan dalam melakukan pengawasannya dan untuk memberikan sanksi. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, siapa sanksi itu diberikan kepada si pelaku usaha kah atau endorser atau content creator yang mempromosikan obat tersebut? Baik, ya, jadi Badan POM sebetulnya kewenangannya sudah sudah lengkap ya saat ini dengan modal Perpres 80 tahun 2019 itu. Jadi bahwa kami punya kewenangan mulai dari perizinan, kemudian pengawasan sampai penindakan gitu. Okay. Nah, kemudian masalahnya adalah contohnya di penindakan ya. Jadi kalau kita mencurigai, jadi contohnya misalkan waktu kasus Tambora itu tahun 2019, kita mencurigai ada ruko 3 lantai yang memproduksi kosmetik ilegal ya. Badan POM tidak boleh masuk langsung ya, tidak boleh. Jadi Badan POM harus berkoordinasi dengan polisi, kemudian baru masuk sama-sama dengan polisi. Contohnya seperti itu. Jadi ada kalau kewenangannya semuanya ada, tetapi sampai di mana Badan POM bisa mandiri untuk melakukan penindakan ini ya. Penindakan ini yang kita harapkan. Kemudian kalau memberi sanksi, tentu saja juga itu kewenangan ini ya, aparat hukum di kejaksaan, pengadilan ya, tuntutan dari kejaksaan kemudian diputuskan di pengadilan gitu ya. Kalau kewenangan sanksinya, saya kira itu Pak. Oke, berarti memang dalam konteks ini pun kewenangan BPOM dalam penindakan masih terbatas karena perlu adanya koordinasi dengan pihak kepolisian. Iya, iya.
Oke, mungkin lanjut diskusinya ke Mbak Angel. Mbak Angel, sebagai endorser, sejauh apa sih, kan tadi sudah dijelaskan nih, isu yang sebenarnya isu dan tantangan yang dihadapi oleh BP POM. Nah, Mbak selaku endorser, sejauh apa Mbak tahu tentang peraturan yang mengatur tentang lalu lintas promosi di sosial media ini? Kalau untuk permintaan endorse dari brand, itu biasanya ada dua hal. Langsung dari brandnya, atau mungkin dari manajemen yang memang manajemen besar atau manajemen kecil. Nah, kebetulan untuk saat ini aku hanya menerima permintaan endorser itu dari manajemen yang besar yang memang ada kontraknya. Jadi sudah terjamin dari produk kita sendiri itu, jadi sudah pasti dia punya surat-surat izinnya gitu. Oke. Oke, diskusinya coba saya kembalikan ke Pak Dede Yusuf. Ini tadi menarik nih Pak, bahwa tantangan terbesar yang disampaikan oleh Pak Rustiono sendiri, bahwa sebenarnya endorser ini jadi sebagai salah satu kanal aja sebenarnya untuk melakukan promosi ataupun penjualan. Kenapa hal ini menjadi tantangan yang lebih besar lagi? Ini mungkin pertanyaannya bisa sama-sama dijawab sama Pak Rustiono sama Pak Dede Yusuf. Kira-kira kalau dari diskusi ini kan berarti sebenarnya dengan makin besarnya channel untuk melakukan penjualan terhadap produk quote-unquote ilegal, yang menyebabkan makin sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM itu sendiri dengan masih kurangnya bentuk keleluasaan dalam penegakan terhadap produk-produk tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut Pak Rustiono dan Pak Dede Yusuf perlu diberikan akses kepada BP POM untuk dapat semacam entah memblokir atau memberikan rekomendasi kepada Kominfo untuk men-take down produk-produk yang menjual atau platform-platform yang menjual barang ilegal. Contoh, let's say di salah satu e-commerce, karena kan platformnya sebenarnya di situ Pak, di e-commerce ataupun di sosial media, tapi mostly banyak yang beredar sebenarnya di e-commerce itu sendiri juga. Nah, apakah perlu ada kewenangan sampai situ? Mungkin kita mulai dari Pak Dede Yusuf terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi salah satu pasal mengenai masalah soal e-commerce ini, kita akan meminta bahwa aplikasi ataupun juga e-commerce itu harus memiliki kesepakatan bersama dengan Badan POM. Oke. Jadi satu contoh begini, kita sebut saja lapak tersebut menjual produk kosmetik. Maka kewajiban daripada aplikasi untuk menginfokan kepada Badan POM, sehingga Badan POM bisa memantau. Kedua, jika ternyata disinyalir oleh Badan POM bahwa produk ini bermasalah, maka lapak tersebut, maka e-commerce tersebut harus menutup. Itu yang kita harapkan. Karena begini, agak susah juga untuk Badan POM mungkin mengawasi semua website, ya. Tetapi yang bisa diawasi adalah e-commerce-nya. Betul. Karena e-commerce-nya inilah yang membuka. Jadi itu kan sama seperti kayak kita lihat di Instagram misalnya, kemudian ada yang, atau di Facebook, ada yang melakukan hate speech, ada yang melakukan hoax dan sebagainya. Maka mereka bisa menutup, ya, bisa ban, bisa menutup. Walaupun nanti di kemudian hari dia bikin akun baru lagi, tetapi kan artinya dia kehilangan marketnya juga. Nah, itu tetap bisa ditutup. Nah, inilah yang saya sedang dorong agar Badan POM itu, kalau di luar negeri, di Amerika namanya FDA, ya, Food and Drug Association, itu memiliki kewenangan untuk melakukan controlling terhadap e-commerce-nya. Ya.
Jadi e-commerce-nya itu yang dilakukan controlling, dan ada kewajiban e-commerce ketika produk jualannya adalah makanan, obat, dan kosmetik, harus mentaati undang-undang tersebut. Nah, saya tidak tahu sampai mana sekarang, tapi menurut saya harus ada kewenangan bagi Badan POM menegur e-commerce. Karena e-commerce-nya yang bisa menutup lapak tersebut. Nah, dengan tulisan bahwa, mohon maaf, lapak ini tidak bisa diakses karena bermasalah, bla 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 bla. Sehingga juga kita sebagai user kita bisa melihat, oh ini nggak benar, oh ini benar, dan sebagainya. Nah, itu controlling itu harus dimiliki oleh Badan POM. Oke, mungkin tadi melanjutkan diskusi dari Pak Dede Yusuf ke Pak Rustiono. Saat ini apakah sudah ada Pak semacam diskusi atau notifikasi kepada platform-platform e-commerce untuk lebih memperhatikan produk-produk kosmetik yang ditawarkan melalui platform tersebut? Ya, baik. Jadi saat ini Badan POM sudah punya MOU dengan IDEA. IDEA itu Indonesian Indonesian E-commerce Association ya. Kemudian Badan POM juga sudah punya MOU dengan marketplace begitu ya. Nah, tetapi MOU tinggal MOU terus terang saja karena masih banyak ini ya pelanggaran ya. Sudah kami undang untuk diskusi di Badan POM. Mereka bilang, Pak, kami kesulitan karena apa ya? Kalau orang ingin mengupload dagangannya begitu ya, misalkan katakanlah marketplace A ya, saya mau menjual barang saya di marketplace A ya, saya masukkan saja. Tapi ini tidak ada filter ya yang menyaring ini ya barang dagangan itu legal apa ilegal. Nah ini masalahnya. Nah waktu itu kami bilang begini ya, tolong ini marketplace-nya membuat ini ya aplikasi begitu ya yang bisa ini ya bisa mensensor begitu ya, mensensor kalau produk Badan POM ya sudah punya nomor registrasi, nomor notifikasi begitu ya, tapi kelihatannya masih kesulitan. Kemudian lalu upaya Badan POM bagaimana? Jadi kami sehari itu rata-rata meminta kepada Kemkominfo ya itu 200 produk ya, 200 produk kosmetik yang harus di take down ya dari marketplace begitu. Kami minta begitu. Tetapi apa yang terjadi? Dibunuh 1 tumbuh 1000. Sulit sekali ya. Terus terang begitu. Jadi ini yang kami sudah ada permintaan ke komunitas tiap hari rata-rata 200 minta ini di take down, ini take down. Tapi ya begitu. Dibunuh 1 tumbuh 1000 ya. Ini kelihatannya memang ya upaya-upaya sudah banyak, tetapi kelihatannya memang harus ada komitmen lintas sektor ini harus kuat ya begitu. Komitmen lintas sektor harus kuat, artinya saling mendukung lah bagaimana ini ya Kemkominfo begitu. Jadi ya tentu saja Kemkominfo kalau Badan POM tidak meminta untuk men-take down juga mungkin ada ini ya, ada keraguan ya. Ini apa produknya legal apa ilegal begitu ya. Mungkin kali itu Pak upaya kami ya. Kemudian ya ini Pak Dede idenya memang sangat menarik ya. Yang lalu memang ide-ide Pak Dede ini sudah kami terapkan semua begitu ya, tadi terkait dengan izin yang lama sekarang sudah ada perbaikan lah ya, sudah kalau notifikasi itu 14 hari, cuman lamanya itu kalau kami evaluasi kemudian kami minta data tambahan begitu itu bisa dari pelaku usaha itu bisa sampai 15 hari. Jadi kami menghitung waktu perizinannya itu adalah clock on, clock off. Jadi kalau misalkan kita udah menyurati pelaku usaha untuk menyampaikan data dukung begitu ya, itu kami clock off ya. Nanti begitu mereka nyampe lagi, kami clock on lagi. Jadi clock on, clock off. Tapi memang ini waktunya lama. Kemudian yang lain itu adalah karena banyak ini ya, banyak biro jasa ya. Banyak biro jasa yang menawarkan begitu ya. Kalau biro jasa, waduh, kami kemana-mana selalu terus terang ngomong jangan lewat biro jasa ya. Jangan mengurus Badan POM, jangan lewat biro jasa. Wah itu bisa dikerjain itu para pelaku usaha. Jadi harus punya staf sendiri yang hadir di Badan POM ya, menanyakan prosesnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, itu mungkin lebih baik ya daripada lewat biro jasa gitu. Itu komentar kami. Jadi ya saya kira itu dari kami cukup. Oke. Tadi kan berarti diskusinya di ujung sebelah sini Pak, bagaimana kita secara represif
menindaklanjuti atau menghindari tindakan-tindakan seperti ini. Berarti kan kalau misalnya dari kesimpulan yang bisa saya ambil dalam diskusi kita pada malam hari ini, bahwa seluruh upaya yang dimungkinkan untuk diambil untuk menghentikan kegiatan tersebut atau produk tersebut beredar telah diupayakan oleh Badan POM. Nah, berarti perlu adanya juga sebenarnya kesadaran dari masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam masyarakat dalam hal ini, termasuk salah satunya pun endorser, untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dipublikasikan ataupun yang akan digunakan. Nah, ini jadi menarik karena waktu itu, ini jadi menarik. Sebelumnya ada pertanyaan nih Mbak Angel. Kalau untuk produk yang biasanya di-endorse lah sama Mbak Angel, itu digunakan juga atau review yang digunakan, review yang diberikan memang murni review yang Mbak Angel berikan karena sudah menggunakannya dan merasakannya, atau itu murni teks biasanya? Kalau saya sendiri memang harus saya coba dan saya butuh waktu untuk memang apakah ada efek sampingnya dengan kulit saya sendiri gitu. Okay. Karena memang kalau dari saya sendiri, saya punya prinsip kalau misalnya apapun produk yang saya pasarkan di sosial media saya itu sesuatu hal yang memang dengan dengan honest review, dengan hal yang memang baik, dan aku sangat ingin sharing hal yang baik-baik ini untuk followers, seperti itu sih. Oke, thank you. Oke, berarti ini kan tapi nggak semua content creator memiliki pemikiran yang sama dengan Mbak Angel. Mungkin ini menjadi menarik karena pada kesempatan yang sama juga waktu itu Pak Dede Yusuf sempat melontarkan satu ide untuk memberikan semacam code of conduct untuk para content creator atau endorser dalam mempublikasikan produknya. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak di sini poin-poin utama dan bagaimana gambaran Bapak code of conduct itu bisa terimplementasikan. Ya, gini ya. Saya pikir saat ini kalau kita berbicara, kenapa sih orang banyak menggunakan content creator atau endorser untuk mempromosikan produknya? Ternyata jawabannya adalah telah bergesernya promosi dari media konvensional seperti TV, koran, majalah, dan lain-lain kepada media sosial. Saya ingat 10 tahun yang lalu, sebuah produk untuk mempromosikan barangnya, dia harus pasang iklan di televisi yang nilainya pasti tiap bulan itu bisa miliar-miliaran. Betul. Tiba-tiba dia melihat sekarang di media sosial ada content creator, selebriti yang followernya bisa ratusan ribu, bisa jutaan, dan ya mungkin memiliki nilai yang ibaratnya masih acceptable ya, tetapi bisa di blast atau bisa dikirim kepada banyak viewers. Sehingga kalau dari satu produk biasanya dulu nilai promosinya itu adalah 30%. Jadi kita sebut saja sebuah produk A, dia jualannya 100.000. Maka 30.000 rupiah sebetulnya itu adalah biaya marketing. Dia harus membayar marketing dan sebagainya. Nah, sekarang melalui media sosial, dia bisa jual 50.000, ya, dan biaya marketing itu paling hanya 5.000 rupiah. Kenapa? Karena ya tadi, dia tahu bahwa dia bisa istilahnya menggunakan jasa para endorser yang nggak mungkin sampai miliar-miliaran. Nah, itu realita. Itulah makanya kalau di online, harga bisa dibanting. Ya, kita bisa melihat kalau di mall harganya mungkin sekian, kalau di online harganya bisa dibanting. Nah, di satu sisi ini adalah sebuah kondisi perekonomian yang disebut sebagai industri 4.0, semuanya berubah. Artinya inilah kondisinya. Itu sebabnya banyak
televisi, media percetakan yang sekarang sudah dalam tanda kutip megap-megap, nggak ada iklannya, karena semua beralih ke media sosial. Di sisi lain, tentu ini akan menjadi pemasukan bagi para selebriti, para endorser, artis rame-rame semua membuat YouTube konten karena mendapatkan imbalan yang lebih baik. Ini baik dan bagus, tetapi yang harus kita lihat juga dampak ikutannya yang tadi saya katakan, ada kriminalitas pemalsuan yang akan merugikan orang lain, itu juga ikut masuk di dalamnya. Jadi oleh karena itu dalam konteks ini saya tetap menghimbau kepada kawan-kawan, para endorser, para selebgram dan lain-lainnya untuk sangat berhati-hati dengan apa yang disampaikan. Karena apa yang disampaikan itu otomatis menjadi tanggung jawab publik. Ya, jadi ketika dia menyampaikan, hai saya menggunakan sabun ini menjadikan kulit saya menjadi putih dan sebagainya. Kalau hanya promosi itu sih oke, nggak apa-apa. Tetapi kalau ada orang lain menggunakan, terus kulitnya menjadi hancur, maka orang itu bisa menuntut si selebgramnya karena dia ikut mempromosikan. Nah ini yang kita hindari. Jadi harus disebutkan baik-baik. Itu biasanya di dalam Instagramnya atau di dalam media sosialnya disebutkan paid promote sehingga dia tidak terdampak kepada hal-hal yang disebabkan oleh produk tersebut ya. Jadi kerjasama paid promote. Jadi jangan mengklaim bahwa saya memakai sendiri. Karena kalau mengklaim memakai sendiri artinya dia telah melakukan pembohongan publik. Tapi kalau dia mengatakan bahwa ini paid promote, sponsored by, adalah kata-kata yang tepatnya ya, mungkin Mbak Angelica lebih paham, itu mengatakan bahwa dia dibayar untuk mempromosikan sebuah produk. Sehingga kalau terjadi sesuatu kepada konten, maka dia terlepas daripada tuntutan. Nah, hal inilah yang harus dipahami oleh para kawan-kawan kita selebriti atau selebgram tersebut. Jadi memahami dulu bagaimana status hukumnya itu menjadi lebih baik daripada kita asal terima, tetapi di kemudian hari akan berdampak. Mas Rafi. Oke, terima kasih Pak Dede Yusuf. Untuk menutup sesi kita malam ini, Pak Rustiono, Mbak Angelica, Pak Dede Yusuf, kita ada satu penanya dari audiens, itu Mbak Rinda Nugrahaini, mungkin bisa langsung dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Rustiono, apakah nanti dalam undang-undang yang baru, kami sebagai fotografer atau videografer juga akan terikat dengan undang-undang tersebut? Karena kami juga membantu mempromosikan penjualan online gitu. Kami foto, kemudian fotonya diunggah di situs, itu kan juga kami mendapat keuntungan dari situ. Dan pertanyaan kedua, misalnya kemarin saya foto ini, sudah terdaftar, saya cek di aplikasi cek BPOM, tapi terdaftarnya baru satu varian. Apakah hal tersebut bisa dilaporkan ataukah varian yang lainnya sudah termasuk dapat izin BPOM juga? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Rinda. Terima kasih Mbak. Langsung ya Mas ya? Ya langsung Pak, langsung. Ya terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi termasuk Mbak Rinda ya, Mbak Rinda. Jadi nanti kalau mudah-mudahan lah ya, sudah banyak dibantu Pak Dede Yusuf nih ya. Jadi terima kasih ya. Mudah-mudahan undang-undang pengawasan obat dan makanan ini secepatnya ada dan itu mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia ya. Mbak Rinda sebagai fotografer, kalau misalkan ternyata mempromosikan kosmetik yang tanpa izin edar juga bisa kena sanksi hukumnya ya. Kemudian tadi yang varian-varian tadi memang harus didaftarkan, dinotifikasikan ya. Jadi kalau mau melaporkan ya kita harapkan Mbak Rinda bisa melaporkan ya kalau ada kosmetik yang sebetulnya dia belum punya nomor notifikasi, dia menggunakan nomor notifikasi yang lain, itu bisa dilaporkan ke Badan POM ya. Dengan varian yang berbeda itu harus punya punya nomor notifikasi juga gitu. Jadi ya seperti itu kami harapkan peran dari masyarakat membantu Badan POM
juga mungkin secara spiritual ya. Artinya kalau kita membantu Badan POM melaporkan ilegal ya kita melindungi orang lain juga ya, secara spiritual itu kan baik ya, begitu. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustiono. Dan pertanyaan tersebut menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini, diskusi ini sedikit kesimpulan dari diskusi pada malam hari ini bahwa memang dengan makin terbukanya atau makin berkembangnya teknologi informasi sehingga menyebabkan makin banyaknya kanal penjualan atau kanal informasi untuk mempromosikan produk kosmetik atau obat-obatan yang ilegal, menyebabkan makin besarnya tantangan Badan POM untuk melakukan fungsi pengawasannya. Dalam hal ini sudah dilakukan upaya-upaya pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh Badan POM, namun perlu adanya koordinasi dari stakeholder-stakeholder terkait, baik yang ada di lembaga pemerintahan maupun stakeholder-stakeholder yang ada di masyarakat. Dalam hal ini content creator, beauty vlogger, dan endorser untuk mendukung program pengawasan dan penegakan yang selalu diupayakan oleh Badan POM demi terciptanya kondisi industri kosmetik dan obat-obatan yang sehat di Indonesia. Mungkin terima kasih atas waktunya Mbak Angelika Manopo, Pak Arustiono, terima kasih, dan Pak Dede Yusuf, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Terima kasih Pak Dede Yusuf, Mbak Angelika ya, dan Mas Rafi. Pak Arustiono, Mbak Angelika, Ya, terima baik. kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Acara akan saya kembalikan kepada Mbak Puspa Amelia selaku MC, dipersilakan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah memaparkan materinya, telah berbagi pengalaman. Terima kasih banyak. Saya rasa sebenarnya ini kurang lama ya untuk diskusinya, tapi ya semoga dengan ada diskusi ini ilmu kita semakin bertambah, pengalaman kita juga semakin bertambah, dan semoga bisa lebih dalam lagi nanti kita diskusinya di acara LED Talk selanjutnya yang pastinya. Oke, sebelum saya menutup acara, izinkan saya membacakan pantun nih, ya, biar bisa diingat kepada seluruh narasumber dan para audiensi. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu nanti kita ketemu lagi. Saya Puspa Amelia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.